Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Semuanya sehat? Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tentu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yakni berdoa. Ya anak-anak, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana seperti yang sudah saya sampaikan sejak kemarin, bahwa Praja Muda Karana merupakan kepanjangan dari Pramuka ya. Kemudian mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, Pramuka ini terdiri dari beberapa golongan ya. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan ada pandega, serta ada pramuka dewasa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada subtema yang kedua, Aku Anak Mandiri. Sebagai anggota pramuka kita harus mandiri. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus bisa melakukan sendiri, walaupun masih memerlukan bantuan dari orang-orang yang lebih dewasa. Nanti akan dibimbing oleh kakak pembina atau yanda atau bunda ya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak, setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Apa tujuan belajar kita hari ini? Nah, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan sikap yang sesuai sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat memberikan pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud dari lambang atau simbol pramuka dengan benar. Sedangkan yang keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita lihat, ini ada gambar yang sedang beribadah, sedang berdoa. Ini dilakukan oleh orang yang beragama Nasrani ya. Nah, kemudian ini orang Islam ya, gambar teman-teman kita yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini juga saudara-saudara kita yang beragama Konghucu ya, sedang melaksanakan ibadahnya. Kemudian ini yang beragama Katolik kayaknya ini ya, sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian ini Hindu dan Buddha ya. Mereka semuanya ternyata beribadah. Nah, anak-anak semuanya, kita harus bisa beribadah secara mandiri ya. Tidak harus tergantung kepada orang lain. Kita harus bisa beribadah sendiri ya, secara mandiri. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membaca teks tentang mandiri saat melaksanakan ibadah. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak bisa buka buku halaman 83. Nah, ini teksnya. Anak-anak bisa simak. Nanti setelah disimak, kamu baca ulang ya.
mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan ibadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang silahkan kamu baca ulang ya teks tadi, kemudian kamu pahami betul apa isi bacaannya. Setelah kamu pahami, setelah kamu mengerti, sekarang ada perintah sedikit. Ya, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Tadi di bacaan sudah ada contoh 3 ya. Itu taat menjalankan ibadah, itu contoh pengamalan sila pertama. Yang kedua ada Siti berdoa. Yang ketiga Dayu mencintai atau merawat tanaman, mencintai makhluk Tuhan. Ini juga contoh pengamalan sila yang pertama. Nah, silahkan anak-anak mencari contoh lain dari ketiga itu. Silahkan kamu cari. Nah, 5 saja. Kamu tuliskan di sini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin contoh-contoh yang sudah pernah kamu lakukan. Saya yakin banyak ya. Nah, anak-anak semuanya. Nah, kalian sedang kerja kelompok. Ini ya, misalkan kalian sedang kerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, silakan kamu tulis di sini. Sedang bekerja di rumah bersama-sama, mengerjakan tugas atau apa. Salah satu temanmu akan beribadah karena waktunya sholat zuhur misalnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu jelaskan di sini. Anak-anak semuanya, kalau sudah kamu jelaskan, sekarang, nah, anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu apa sih manfaatnya? Nah, ini beberapa manfaat pohon kelapa. Nah, sapu lidinya. Lidinya itu bisa digunakan untuk sapu. Tidak hanya sapu ya sebenarnya. Bisa untuk tusuk sate, bisa dianyam, buat apa, macam-macam. Bisa dibuat misalnya tempat
apa itu? Sekarang banyak piring yang dari anyaman lidi, ya, untuk tempat alas makan. Nah, batangnya bisa digunakan untuk bahan baku membuat rumah. Daunnya bisa digunakan untuk membuat ketupat, bisa digunakan untuk dekorasi, untuk persiapan manten dan sebagainya, itu ya bermacam-macam. Buahnya bisa kita makan, yang muda apalagi, kelapanya yang muda itu, es kelapa muda, seger banget ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, itu semuanya merupakan salah satu manfaat dari pohon kelapa. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, tunas kelapa ya merupakan lambang pramuka. Nah, sekarang anak-anak semuanya, mengapa pramuka mengambil tunas kelapa sebagai lambangnya? Nah, mari kita mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Nah, anak-anak, yuk kita baca lebih lanjut. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon, kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan kamu baca ulang, kamu pahami betul ya. Yang pertama ini tadi apa? Bahwa buah kelapa itu dapat bertahan lama. Maksudnya apa? Anggota pramuka itu mempunyai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan anggota pramuka memiliki tubuh yang kuat ya, selalu siap menghadapi tantangan. Nah, yang kedua, kalau dia lihat pohon kelapa itu menjulang tinggi lurus ke atas. Maksudnya apa? Bahwa anggota pramuka artinya itu mempunyai cita-cita yang tinggi, ya, mempunyai pendirian yang teguh, ya, dan seterusnya ya. Silahkan kamu pahami lebih lanjut. Setelah kamu baca ulang, kamu pahami, sekarang kamu tuliskan di sini. Ya, silahkan kamu tuliskan di sini. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya apa? Di sana kamu pindahkan di sini. Yang kedua tadi apa? Silahkan pindahkan sini. 3, 4, dan 5. Anak-anakku semuanya, kalau sudah selesai semuanya, nah sekarang perhatikan penjelasan tentang manfaat kelapa yang sudah kamu baca tadi. Nah, kalau sudah kamu perhatikan baik, ya, kemudian boleh kamu ceritakan. Nah, anak-anak, tugas hari ini adalah tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka yang ada di halaman 89, ya, yang berbentuk apa tadi? Kotak-kotak tadi ya. Tulisan tegak bersambung, foto kirim ke classroom.
Anak-anakku semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Pertama tadi, sila yang pertama. Yang kedua, maksud dari lambang simbol pramuka, yakni tunas kelapa. Ya. Nah, anak-anak, pertanyaan Pak Rahmat, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan latihan hari ini? Apa menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anakku semuanya, apabila masih ada kesulitan, ada yang belum paham, maka silahkan anak-anak bisa tulis komentar di kolom YouTube atau WA langsung ke Pak Rahmat, atau bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Sebagai penutup, anak-anakku semuanya, yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, Pak Rahmat tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mau memperhatikan, masih mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang diperkenan di hati anak-anak semuanya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah, silahkan dipencet dulu biar berwarna putih, kemudian di like, dan yang terakhir jangan lupa di share kepada sanak saudaramu, kepada semua grup sosial mediamu. Sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.